Halo, selamat malam, Kang Ajat. Oke, Selamat malam. oke, selamat malam juga buat teman-teman yang nonton video ini. Di malam ini kita bakal belajar yang namanya React Context ya. Sebelumnya mungkin kita udah belajar tentang Introduction React, terus kita belajar tentang komponen. Sekarang kita juga akan belajar yang namanya React Context. Nah, nanti yang akan kita pelajari apa aja sih? Ada apa itu real konteks, terus kenapa sih kita butuh si real konteks ini, dan terakhir gimana cara kita mengimplementasikan si real konteks ini di project kita gitu. Lanjut. Oke, di sini ini adalah project kemarin kita ya yang membuat aplikasi to-do list ya. Di sini juga udah aku jalankan sih projectnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini project yang to-do list kemarin. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi hari ini yaitu si React Context ini ya. Sekarang kita akan kenalan dulu nih sama si React Context. Nah, oke. Jadi di dokumentasi React-nya sendiri di bagian Managing State ini ada satu halaman yang ngebahas tentang si konteks. Sebenarnya ada dua sih, satu lagi nih yang bawah ini. Nah, di sini kita coba pahami dulu ya. Nah, di sini katanya biasanya kita itu bakal eh, ngepassing informasi ya atau memberikan informasi dari parent komponen kita ke child komponen melalui yang namanya props. Nah, tapi kadang passing props itu bisa cukup bikin kita tidak nyaman karena kita harus melewati banyak komponen di tengah-tengah jalan gitu ya. Atau ada banyak komponen yang misalnya butuh informasi yang sama gitu. Nah, si konteks ini memungkinkan kita atau si parent komponennya ini untuk menyebarkan lah si informasi tersebut langsung ke anak-anaknya tanpa perlu kita melakukan props eh, s- satu-satu ya ke anak-anaknya itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat, nah ini adalah contoh ilustrasi kalau seandainya kita punya state gitu ya. State-nya misalnya di parent komponen, tapi yang butuh itu cukup ada cukup jauh ya di bawah gitu ya. Cukup dalam gitu komponen anak yang membutuhkan si state tersebut. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya props drilling gitu ya. Kita turunin lah dari parentnya ke si anak pertamanya. Lalu si anak pertamanya akan nurunin lagi ke si anaknya yang lain. Lalu tuh sampai dia ke bawah sini gitu ya. Tapi melalui ini dulu ya. Sini, terus baru dia sampai ke bawah. Jadi si state-nya itu sendiri harus melewati komponen ini satu persatu gitu ya. Sampai di tempat yang memang membutuhkan state tersebut. Nah, ini biasa kita sebut yang namanya prop drilling gitu ya. Nah, di sini dia bilang, bukankah lebih enak kalau seandainya kita punya cara untuk ngeteleportasi datanya gitu. Jadi datanya bisa langsung didapetin di komponen anaknya. Nah, di sini aku ada contoh ilustrasinya juga dari dokumentasi React juga. Ternyata kalau kita udah pakai konteks, kalau seandainya state-nya udah ada di paling atas ini, dari si state parent-nya ini bisa langsung dibaca gitu di anaknya sini gitu. Atau misalnya yang paling dalam sekalipun mau baca, salah, offset ke sini ya. Dia bisa langsung turun ke paling dalam sekalipun gitu dengan si React konteks itu. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, itu tadi ya tentang si eh, alasan kenapa kita pakai konteksnya gitu ya. Kita belum berangkat ke what-nya gitu ya. Tadi malah why-nya. Nah, sekarang lalu si konteks ini apa sih sebenarnya? Jadi konteks ini adalah salah satu fiturnya React gitu ya. Yang tugasnya tadi untuk passing informasi dari parent langsung ke anak-anaknya gitu tanpa melalui prop drilling. Nah, kalau sebelumnya kita sudah
belajar cara bikin state gitu ya, menggunakan yang namanya useState gitu ya. Nah, tapi si useState ini tuh sifatnya hanya di internal komponen ini. Dia dimiliki oleh si komponen app ini. Jadi nggak bisa nih komponen lain ngebaca nilai dari useState ini. Kecuali kita melakukan tadi yang namanya props ya. Menurunkan nilai state-nya ke anaknya. Nah, kita bisa pakai si konteks ini untuk menurunkan suatu state atau suatu data dari parent ke anak-anaknya dengan lebih mudah gitu ya. Dengan lebih mudah tanpa props drilling gitu. Jadi si React konteks ini adalah salah satu fitur dari si React untuk eh, nyebarin data lah, nyebarin informasi dari parent ke childnya dengan lebih mudah dan efisien gitu. Nah, jadi itu tentang si React konteksnya. Nah, dari Kang Ajat sendiri mungkin ada pertanyaan nggak? Atau apakah udah cukup jelas tentang si konteks ini? Dari aku paling mau konfirmasi ya, berarti ini cukup powerful ya konteks ini ya Pak ya. Jadi yang tadinya kalau kita mau passing data dari parent ke anak yang ke 100 gitu kan, itu harus melewati 99 anak gitu kan. Dengan konteks tuh jadi si data tersebut jadi teleport ya Pak ya. Jadi dari bapaknya tiba-tiba muncul di anak yang ke 100 gitu ya, tanpa melalui 99 anak lainnya gitu ya Pak. Oke, sip, bener banget. Jadi dengan si konteks ini, kalau sebelumnya ya, misalnya kita cerita sebelumnya tanpa konteks, kalau tanpa konteks, ketika teman-teman butuh nurunin nurunin data ke anak yang ke 100 gitu ya, dia harus melalui step by step yang harus runut gitu ya, ke anak, misalnya anak pertama, terus anak kedua, terus anak ketiga, sampai ke anak yang ke 100 gitu ke sini gitu. Nah, tapi kalau eh, sudah pakai si rekonteks, ini bisa dengan lebih efisien dan powerful karena teman-teman bisa langsung teleportasi data yang memang dibutuhin langsung ke si anak ke 100 gitu ya, tanpa melalui kakak-kakaknya gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Sip. Oke, oke. Sip, aman harusnya. Oke, Terima kasih Bapak. baik. Oke, tadi kita udah membahas apa itu area konteks dan kenapa kita pakai si area konteksnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian gimana sih cara mengimplementasinya. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau sedikit melakukan setup untuk menambahkan navbar ke dalam aplikasinya. Nah, di sini aku karena sudah pakai Bootstrap ya, kita cari aja navbar yang ada di Bootstrap. Oke, kayaknya ini versi lama. Kita ganti dokumentasinya versi terbaru. Kayaknya bukan yang ini ya. Coba kita buka. Bootstrap CSS. Nah, getbootstrap.com. Oke, oh yang sekarang tuh versi 5. Kita buka dokumentasinya, terus ke bagian navbar atau ya si nav ini ya. Hmm, 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 hmm. Kita coba lihat navbar yang ada tombol di kanannya. Nah, ini dia nih. Kayaknya ini cukup bagus. Kita copy aja. Lalu kita bikin file baru di folder komponen ini. Karena kemarin kita udah belajar komponen ya. Kita akan taruh si file navbar ini di dalam folder komponen. Nah, sekarang kita buatlah sebuah komponen baru namanya navbar. Eh, gede dia dong. Oke, oh iya, saya lupa. Ini eh, karena Bootstrap itu adalah framework CSS ya, jadi dia belum belum merupakan eh, contohnya itu belum merupakan kode JSX yang valid gitu ya. Jadi kita harus ngelakuin sedikit penyesuaian. Kayak tadi inputnya ini belum ada tag tutupnya ya atau self closing tagnya belum ada gitu.
Oke, terus di sini aku oke, sip. Oke. Nah, sepertinya udah cukup rapi. Nah, sekarang kita mau import si komponen navbar ini di file yang namanya appjsx ini ya. Kita mau taruh si navbarnya tadi di dalam kontainer ini gitu ya. Nah, kita mau taruh di dalam kontainer ini. Oke, terus salah. Oke, terus di sini kita panggil navbarnya. Navbar, ya harusnya sudah di auto import ya. Oke, auto importnya udah jalan. Terus kita coba save. Lalu kita coba lihat apakah navbarnya udah nambah. Oke, di sini udah ada navbarnya, udah cukup oke ya. Udah muncul sebuah navbar. Mungkin di sini aku mau ganti si tombol search-nya ini menjadi tombol nanti ganti tema gitu ya. Oke, berarti aku buka file navbarnya lagi. File navbar, komponen navbarnya aku sedikit edit. Terus di sini inputannya aku hapus saja. Aku juga nggak butuh tag form. Tapi sebelum dihapus, kayaknya ini aku tetap bakal pakai deflex ini supaya nanti si inputannya ada di pojok kanan ya. Terus di sini aku ganti jadi div aja. Div. Oke. Tinggal kita ganti teksnya jadi change theme. Misalnya gini ya. Set. Oke. Oke. Persiapannya udah cukup sepertinya. Oke, tadi kita udah punya navbar, cuma mungkin code formattingnya masih agak berantakan ya. Kita format dulu. Hmm, oke, ini udah beta, udah rapi. Terus sudah ada tombol change theme-nya. Lalu di sini app-nya juga udah kita tambahin navbar ya. Oke, nah ini udah kita tambahin navbar. Kita rapiin juga code-nya. Wih, masih di enter manual tadi ya. Set, 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 set. Dah, udah better. Sekarang kita masuk ke topik utama yaitu gimana cara kita implementasi si konteks. Oke, nah untuk mengimplementasi konteks ini kita bakal pakai function pertama namanya create context gitu ya. Kita bakal pakai function yang namanya create context yang mana kita bisa membuat sebuah tuh konteks ya di komponen kita gitu. Nah, nanti ketika kita invoke si function create context ini, dia akan atau kita bisa memberikan suatu default value ke konteks ini gitu ya. Nah, sekarang misalnya aku coba membuat sebuah konteks gitu ya di file appjs-nya. Nah, katakanlah di file ini aku bikin eh, file variabel namanya misalnya theme konteks karena kita mau bikin eh, konteks untuk menyebarkan data tema ya atau tema apa yang lagi aktif. Nah, untuk pakai si konteksnya berarti kita import dulu nih atau untuk membuat konteksnya kita import function namanya create context. Create context lalu kita bisa kasihkan default value-nya di sini gitu ya. Nah, default value-nya misalnya kita kasihkan di sini temanya light gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini konteksnya udah terbuat sebenarnya gitu ya. Konteksnya sudah terbuat. Nah,
Terus gimana sih cara pakainya gitu ya. Nah, di sini juga contohnya sama ya, sama yang kita buat. Di sini ada penjelasannya bahwa parameternya itu adalah default value yang mau kita kasih ke dalam konteksnya. Nah, sebenarnya ketika kita nge-invoke si create konteks ini, dia menyediakan atau return dua hal ke dalam variable tim konteks ini. Yang pertama adalah provider, terus yang kedua adalah consumer. Nah, nanti kita akan coba pelajari juga ya si provider ini gitu. Nah, cuma sebelum masuk ke sana, kita bakal coba membaca nilai dari si konteks tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya untuk membaca nilainya itu ada dua cara gitu ya. Pertama itu menggunakan yang namanya consumer. Ini bisa dipakai dulu sebelum use context hadir gitu ya. Nah, cara pakainya tuh seperti ini. Kita import si tim konteksnya itu, terus kita panggil dot consumernya, lalu kita bisa akses nilai dari si konteksnya. Seperti ini. Nah, tapi ada cara yang lebih direkomendasikan ya, cara baru gitu untuk membaca nilai konteks menggunakan hooks function yang namanya use context. Jadi kita tinggal panggil function use konteksnya, function hooks ini, lalu kita kasih sih variable konteksnya. Contoh misal, aku mau coba baca si tim konteks ini di navbar gitu ya. Nah, berarti misal aku kan mau baca si variable tim konteks ini di navbar. Tentunya aku perlu melakukan export kan. Export si tim konteks ini supaya nanti di navbarnya aku bisa melakukan import di sini gitu ya. Nah, di sini aku akan coba baca nilai dari konteksnya. Nilai dari tim konteks. Wait, sorry. Kita baca menggunakan tadi namanya use context, invoke, lalu kita kasih tim konteks variabelnya. Nah, ini juga kita import dari si app tadi. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk simple mengkonsolok aja ya. Tim konteks. Kita kasih tanda dikit. Tim konteks. Oke. Sekarang kita coba cek apakah si konteksnya ini udah bisa dibaca langsung di navbar tanpa kita perlu melakukan pops gitu ya. Sekarang kalau kita refresh, oke, nah di sini kita bisa baca ya, kita bisa lihat bahwa oke, ternyata tim konteksnya ini nilainya udah kebaca di function navbar, atau sorry, di komponen navbar gitu ya. Jadi tanpa perlu kita melakukan props ke navbar ini gitu ya, tanpa perlu melakukan props ke sini, selama kita udah punya konteks dan si konteks ini udah ada nilainya ya, kita bisa baca si nilai konteks tadi menggunakan use konteks tadi dan variable konteksnya. Nah, di sini kita udah bisa membaca nilai yang ada di tim konteks di variabel di file app JSX ini gitu. Udah kebaca light. Kalau kita ganti jadi dark gitu ya. Aduh, sorry. Kita hapus, kita ganti jadi dark. Kalau kita refresh, nah dia akan kebacanya dark. Jadi sesuai dengan yang ada di default value-nya gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari Kang Ajat mungkin? Hmm, paling mau konfirmasi aja, Pak. Berarti bikin konteksnya itu pakai create konteks. Kalau udah di create si konteks tersebut, kita bisa baca value-nya atau nilainya menggunakan use context ya di komponen manapun ketika kita perlu. Gitu ya, Pak. Oke, sip. Benar banget kayak gitu. Jadi tadi bikin konteksnya menggunakan create context, lalu kita bisa kasih default value-nya apa yang mau disebar atau yang mau diteleport. Lalu nanti di navbarnya kita bisa baca tuh si nilai dari konteks tadi menggunakan variabel use konteksnya. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bisa dapetin nih si nilai dari konteksnya ya. Nah, misalnya kita coba pasang di si ininya ya, tombolnya gitu ya. Change theme. Kita masukin di sini berarti tim konteks aja kayak gini ya. Karena kan value-nya dia langsung string gitu. Sekarang kalau kita lihat, nah dia langsung dark gitu ya.
Kayaknya titik duanya harusnya di sebelah sini. Nah, ini sip. Nah, change theme dark. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menggonta-ganti nilai dari si dark ini gitu. Nah, cuma yang tadi kita lakukan adalah kita membuat konteks yang nilainya statis gitu ya. Nilainya statik bakal selalu dark aja sampai kita ganti jadi light di sininya gitu ya, secara hardcode. Nah, gimana seandainya kalau kita mau punya nilai konteks yang sifatnya dinamis? Bisa kita ganti kapan aja, dari mana aja gitu ya. Nah, di sini dia menyediakan yang namanya provider gitu ya. Itulah kenapa kita bisa pakai si provider ini gitu ya. Jadi si provider ini gitu ya tugasnya adalah untuk apa ya nge-provide eh, si provider ini tugasnya untuk nge-provide nilai ke komponen yang dia update gitu ya atau komponen yang ada menjadi anaknya dia. Tapi dengan si provider ini juga kita bisa ngasih custom value ke dalam nilai konteksnya. Custom gimana? Nilainya bisa dari mana aja. Bisa dari use state yang sifatnya reaktif juga gitu. Jadi seandainya sewaktu-waktu kita butuh untuk ngeganti nilai dari si state-nya gitu ya, kita tinggal panggil aja si use context untuk manggil function setTime ini. Jadi misal ya, misal di sini aku sudah punya tadi ya variabel tim konteks, lalu aku mau yang aku share itu, yang aku teleport itu nilai yang dinamis atau nilai yang reaktif gitu ya. Nilai yang dinamis yang bisa aku ganti-ganti kapan aja gitu ya dan dia reaktif ketika aku ganti nilainya, komponennya ke render gitu. Nah, di sini aku bikin dulu nih sebuah state namanya eh tim gitu ya. Kita bikin dulu sebuah state namanya tim. Eh, use state. Di sini aku set nilainya light gitu ya. Lalu di bawah sininya aku akan bungkus si aplikasiku ini gitu ya dengan si konteksnya dengan menggunakan provider dari konteksnya. Berarti di sini aku panggil tim konteks dot provider. Di sini juga oke. Terus aku format sedikit. Lalu di sini aku akan provide value baru gitu ya. Nah, value-nya ini nggak cuma bisa string aja ya, bisa macam-macam. Ini post value bisa kita isi apapun. Nah, di sini aku akan mau ngasih dia sebuah objek gitu ya. Nah, kenapa aku kasih objek? Karena kan nanti aku mau coba ganti-ganti nih nilainya. Dari si tim ini mau aku ganti misal dari light ke dark, dark ke light, misalnya kayak gitu ya. Berarti di sini aku mau coba mengekspos si tema variabel state-nya, tim test state-nya dan juga si function setternya gitu ya. Value dari si state timnya dan juga si setter functionnya. Jadi aku mau coba ngirimin dua hal ini. Bisa nggak ya? Kalau tadi kan kita cuma ngirimin string doang gitu ya di default value-nya. Sini aku mau coba kirimin dua hal, tim sama si set timnya. Sorry. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ya kita balik ke navbar, kita nanti lihat konsol log-nya gitu ya. Apa sih isinya gitu ya. Coba kita balik ke navbar, kita refresh. Malah nge-crash dia. Malah nge-crash. Tapi di sini kita bisa lihat di konsol log bahwa oke, ternyata nilai timnya itu kebaca dan si setter functionnya juga kebaca gitu ya di konsol log. Ini sih aman gitu ya, tapi kenapa aplikasinya crash atau nggak nampil? Nah, jadi di React itu teman-teman nggak bisa merender objek secara langsung seperti ini, karena si tim konteks ini kan nilainya objek ya. Sekarang, memang waktu awalnya itu kita bikin dia default value-nya itu string, tapi ternyata ketika kita provide di sini kita nge-provide sebagai objek. Jadinya dia eh, berubah gitu nilainya. Dan yang ngebikin crash itu adalah React itu di dalam JSX itu nggak bisa ngerender objek secara langsung. Jadi kalau teman-teman mau sekarang mencoba ngerender tema yang lagi aktif apa, berarti bisa menggunakan variabel tim ini di dalam objek konteksnya. Berarti di sini jangan langsung akses tim konteksnya, tapi akseslah si
properti yang ada di dalam tim konteks ini, yaitu si timnya itu, gitu. Kalau kita save sekarang, kita lihat lagi, nah sudah nggak error. Nah, terus bedanya apa sama yang tadi? Bedanya sekarang di dalam tim konteks ini juga ada setter functionnya gitu ya. Kita bisa panggil si setter functionnya. Kayak gimana? Berarti di sini di button ini misalnya aku kasih on click gitu ya. On click, aduh, untuk dulu, on click. Terus aku bisa kasih di sini tim konteks dot set tim gitu ya. Terus aku ganti secara manual dulu deh. Jadi misalnya dark gitu ya. Oke, aku ganti pencet jadi dark. Nah, berubah dia jadi dark. Terus komponennya juga ke render ulang ya. Karena di sini juga bisa kita lihat bahwa keganti teks di tombolnya. Terus dia konsol lognya jalan lagi gitu. Jadi si temanya ini nilainya berhasil kita ubah. Tema yang ada di dalam sini gitu. Oke, sampai di sini ada tanggapan dulu dari Kang Ajat. Konfirmasi lagi, Pak. Oke, berarti di sini yang Bapak rubah adalah untuk membuat konteksnya itu jadi dinamis, Bapak ngirim value-nya nggak lagi hardcode ya, tapi dari state ya, yang sifatnya reaktif. Dan di sana pakai provider untuk mengirim data sesuai dengan kebutuhan ya, nggak kayak cuma string aja ya. Kayak misalkan di sini kita mau ngirim setter sama getternya ya, jadi ya kirimnya dalam bentuk objek gitu kan, biar bisa nampung banyak data gitu ya Pak ya. Oke, sip, betul banget. Jadi sebenarnya ketika kita bikin konteks, di dalam create konteks ini pun kita bisa kasih data macam-macam gitu ya, nggak cuma string, bisa objek, bisa array dan sebagainya. Bisa data apa aja. Begitu juga di eh, ketika kita mau mengoverride nilai dari default value-nya, yang tadinya statis yang ada di default value, sekarang menjadi nilai dinamis. Yang mana nilai dinamis ini bisa kita ambil dari mana aja. Salah satunya contoh ngambil dari state gitu ya. Kita ambil si value state-nya dan juga si setter function state-nya. Kalau udah kita tahu nih dua hal ini di dalam value provider-nya, maka nanti si setter function dan value dari state-nya bisa kita akses dari mana aja. Dan dia kan reaktif sesuai dengan sifat dari use state-nya. Kalau nilainya berubah, berarti komponennya kalender ulang. Kayak gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kan sebenarnya state-nya sudah reaktif ya. Cuma di sini masih statis logiknya. Logiknya masih kayak dari light ke dark gitu ya. Cuma hardcode nih value-nya. Kita mau bikin toggle-nya lebih lebih oke logiknya. Jadi kayak kita ada pengecekan sedikit gitu ya. Sini aku coba lebih perjelas lagi logiknya. Cons new theme. Kita bikin sedikit logik. Kalau seandainya tim konteks, eh, kalau seandainya tim konteksnya itu, eh, timnya itu lagi light gitu ya. Kita mau ganti ke dark, else-nya itu kita light. Jadi kita mau ngeset dia sebagai toggle tim ya. Gonta-ganti aja gitu dari dark ke light, light ke dark. Selanjutnya kita tinggal panggil tim konteks dot set tim, value-nya adalah new tim. Nah, nah, sekarang harusnya lebih fleksibel. Jadi kalau kita pencet dari dark ke light, light ke dark, dark ke light, light ke dark. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian terpentingnya ya, yaitu mengapply timnya itu ke dalam code-nya gitu ya. Tim yang lagi aktif ke dalam si tampilannya. Nah, di Bootstrap kita bisa buka dokumentasi tentang dark mode gitu ya. Nah, jadi udah ada nih kayak fitur dark mode dari Bootstrap-nya.
Jadi kita coba lihat gimana sih cara nge-enable dark mode. Katanya, kalau mau nge-enable dark mode itu, kita bisa tambahin data strip BS strip theme gitu ya ke dalam HTML elemen. Cuma dalam kasus kita nggak nge-implement di HTML elemennya langsung ya. Kita mau implement ke bagian-bagian tertentu aja misalnya. Nah, caranya sama, tetap menggunakan atribut data strip BS strip theme ini. Misal ya, kita coba tes dulu secara hal code. Di navbar ini, misalnya aku coba tambahkan seperti ini. Ini sebelum aku save gitu ya, kita lihat dulu dia masih light ya warnanya. Sekarang kalau kita save gitu ya, nah dia langsung ganti jadi dark karena si Bootstrap tahu bahwa oke, ternyata dia mau pakai tema yang dark gitu. Jadi di sini udah bisa nih gitu ya menggunakan tema dark. Berarti gimana caranya supaya dia reaktif sesuai dengan konteks nilai tema yang ada di konteks kita gitu ya. Berarti teman-teman bisa ganti darknya ini menjadi tim konteks dot dot dark dot tim ya. Kita mau ambil tema yang lagi aktifnya gitu ya. Nah, sekarang harusnya dia bakal reaktif. Ketika kita pencet tombol ini, maka value dari state timnya itu jadi light. Navbarnya harusnya juga jadi light. Kita coba. Nah, jadi light ya. Ketika kita pencet lagi dia akan jadi dark, maka database timnya ini otomatis jadi dark juga sehingga navbarnya Bootstrap bakal jadi dark mode. Nah, sekarang udah berjalan dengan baik. Misalnya kita juga mau terapkan eh, di app JSX deh, misalnya di listnya gitu ya. Nah, ini kan ada listnya nih. Eh, ke delete. Nah, ini juga sama. Kita tinggal paste data BS tim. Temanya apa? Nah, ini tinggal kita baca aja dari state timnya gitu ya. Jadi kita tetap bisa baca dari state timnya kayak biasa. Tapi kalau di kasus misalnya butuhnya di anaknya gitu ya, di anak komponennya yang membutuhkan data timnya, kita tinggal pakai atau baca dari use context. Jadi fleksibel aja baca state-nya. Kalau di file yang sama sih, mending bacanya langsung dari si state-nya gitu ya. Tapi kalau kasusnya udah di anak komponennya, kita bisa pakai si use context nih untuk ngebaca dari state timnya. Sekarang harusnya udah oke gitu ya. Nah, udah kita tambahin database timnya. Sekarang kita tes. Ini sekarang temanya light, kita pencet jadi dark gitu ya. Nah, navbar sama listnya langsung jadi dark. Kita pencet lagi jadi light gitu. Jadi penerapan timnya di Bootstrap ini cukup simpel ya. Tinggal nambahin atribut HTML namanya database team. Dan kita tinggal tempelin tema kita yang lagi aktif tuh apa ke dalam si atribut ini gitu ya. Tentunya dengan si React Context ini bakal sangat mempermudah penerapan si temanya itu sendiri gitu ya. Karena bisa langsung ngebaca nilai dari tema yang ada tadi di file app.jsx ini gitu ya, yang ada di dalam state tim ini, tanpa perlu melakukan props drilling ke komponen anaknya satu persatu. Itu dia dari Kang Ajat, mungkin ada tanggapan? Dari aku cukup sih. Berarti sangat membantu ya konteks ini ya ketika kita mau berbagi state antar komponen ya. Jadi Hmm, yang tadinya harus prop drilling tanpa konteks dengan konteks tuh ya kapanpun kita butuh di komponen manapun kita tinggal panggil use context gitu kan untuk mengambil value yang mau kita consume gitu ya Pak. betul. Jadi kita bisa lebih efisien dalam membagikan data yang kita punya. Tidak perlu menggunakan Ya, ya. props drilling. Oke, thank you. Nah, terus use case konteks ini apa sih selain tema gitu? Tentunya ada banyak banget ya yang teman-teman bisa terapin. Salah satunya tadi tema. Nah, mungkin contoh lain yang mungkin bisa kita terapin tuh kalau teman-teman bikin ini ya. Coba bentar, saya buka window baru dulu deh. Nah, ini saya buka toko Pak Edi dulu ya. Jadi misalnya teman-teman bikin suatu aplikasi e-commerce contohnya kayak gini. Waduh, misalnya Wooden. Nah, di aplikasi e-commerce ini kan ada biasanya tombol add to cart gitu ya.
Nah, tombol pencetan add to cart-nya kan di bagian ini gitu ya. Tapi yang biasanya kita lihat itu ketika kita berhasil mencet add to cart, nah teman-teman bisa lihat di navbar ini langsung berubah gitu ya. Shopping cart-nya langsung ada angka satu gitu ya. Nah, berarti kan datanya ini dipakai di beberapa tempat gitu ya, data card-nya gitu ya. Triggernya dari card produknya kayak gini, tapi si informasi card-nya itu sendiri nggak cuma dibaca di produk card, tapi dibaca juga di navbarnya kayak gitu. Kayak dalam kasus tema kita tadi, eh, yang ngebaca temanya itu nggak cuma navbar ini doang sebenarnya gitu ya. Bisa jadi komponen app atau komponen-komponen lain bisa ngebaca si nilai temanya gitu. Nah, itu juga mungkin salah satu use case yang bisa teman-teman eh, coba terapin gitu ya menggunakan si konteks ini. Oke, ya jadi itulah tadi pembahasan kita tentang React Context. Tadi kita udah kenalan ya sama apa itu React Context. Ternyata dia suatu fitur dari React ya untuk nge-teleport data lah. Bahasa gaulnya gitu ya. Nah, terus kenapa kita butuh nge-teleport data gitu ya? Karena ternyata bisa jadi ketika bikin aplikasi itu data atau state-nya itu di komponen parent-nya, yang ngebutuhin state-nya itu di komponen misalnya cucunya gitu ya, agak jauh gitu. Jadi harus ngelakuin props drilling. Nah, kalau kita udah pakai target konteks ini, kita nggak perlu ngelakuin props drilling. Jadi bisa diteleportasi dari parent-nya ini ke cucunya gitu ya. Atau ke anak ke 100-nya lah kalau tadi di lecture-nya. Nah, terus tadi kita juga mengimplementasikan si konteks ini untuk penerapan tema di sini ya. Jadi temanya ini bisa kita ganti value-nya dari komponen yang namanya navbar gitu ya. Si state-nya ini ada di komponen app.jsx. Terus kita udah sharing si state-nya tadi menggunakan konteks ya. Menggunakan tim konteks provider ini. Si tim sama set timnya kita share. Lalu setelah di sharing itu, kita bisa baca nilai dari si tim konteksnya ini. Tapi jangan lupa teman-teman untuk ekspor dulu gitu ya. Nah, ngebacanya gimana? Contohnya di Navbar ini kita import si tim konteks sama use konteksnya, lalu kita pakai gitu ya untuk ngebaca nilai dari yang ada di tim konteks tadi. Lalu kita tinggal terapkan logic yang kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu untuk materi di malam ini. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Kang Ajat. Terima kasih. Oke.